gone kind of crazy. This poison but tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. Like she's screaming, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video tentang peternakan jangkrik yang berada di Kota Binjai, khususnya di Kecamatan Binjai Selatan, dengan nama peternak Bang Bobi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan dimulai dari teman saya sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Patria Lubis dengan NIM 210306113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardian Nasution dengan NIM 210306110. Perkenalkan, nama saya Rana Panjaitan dengan NIM 210306119. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tidjani Sinaga dengan NIM 210306110. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Aneka Ternakan Satwa Harapan yang diampu oleh Bu Dosen Tati Widyasari SPTMP. Yang pertama yaitu manajemen perkandangan pengolahan limbah. Kita akan membahas ukuran kandang. Tipe kandang dibuat dengan bentuk kotak-kotak. Tipe yang pertama yaitu panjang dan lebarnya 2,20 meter dikali 1,20 meter dan tingginya 70 cm. Tipe yang kedua yaitu panjang dan lebarnya 1 meter dikali 1 meter dan tingginya 70 cm. Yang kedua, pada bagian kaki setiap kandang terdapat oli dan yang bertujuan agar semut tidak masuk ke dalam kandang, dan penggantian oli tersebut hanya ketika kosong saja dan tidak ada waktu atau periode penggantiannya. Kemudian, yang ketiga, peralatan yang terdapat pada kandang. Yang pertama ada pompa. Pompa berfungsi untuk memberi minum jangkrik sekaligus membersihkan kandang. Kemudian ada cangkang telur yang berfungsi sebagai tempat hidup jangkrik di dalam kandang, dan setiap kandang mempunyai 2 ikat cangkang telur atau 60 lembar. Pergantian cangkang telur yaitu 12 periode. Kemudian, tiap sisi kandang terdapat lakban. Karena lakban sifatnya licin sehingga tidak memungkinkan jangkrik untuk keluar. Kemudian terdapat saringan yang berguna untuk memisahkan pasir dengan telur. Jumlah kandang itu 25 dan yang berisi jangkrik hanya 24 kandang. Pembersihan kandang dilakukan per periode atau satu periode itu 35 sampai 40 hari. Limbah dari peternakan berupa ubi kayu dan feses jangkrik akan dijadikan sebagai kompos. Dalam sebulan, jumlah kotoran bisa mencapai 20 goni dari seluruh kandang. Manajemen reproduksi dan perkawinan. Untuk perkawinan, peternak mengambil masing-masing 10 kg dari 2 kandang lalu digabungkan dalam satu kandang. Syarat untuk perkawinan adalah jangkrik yang sudah mempunyai sayap. Kemudian, umur untuk perkawinan yaitu 50 hari. Di dalam kandang terdapat wadah yang berisi pasir lembab dan itu merupakan tempat jangkrik bertelur. Setiap 2-3 hari, peternak mengganti pasir yang berada dalam wadah yang berisi telur tersebut, lalu menuangnya ke dalam goni dan diganti dengan pasir yang baru. Cara pemanenan, telur yang sudah berada di dalam pasir siap dipanen. Cara memisahkan telur dengan pasir adalah menggunakan saringan. Penetasan telur. Peternak meletakkan telur tersebut di dalam wadah atau triplek dan telur tersebut ditutupi oleh kain. Tujuannya agar penetasannya dapat sempurna tanpa banyak angka kegagalan dalam penetasan, dan telur menetas kurang lebih 10 hari setelah disaring. Kemudian, pemeliharaan atau perawatan jangkrik. Peternak memberikan makanan berupa irisan pepaya karena kandungan air dalam pepaya sangat banyak dan jangkrik mudah membutuhkan
banyak air untuk proses pertumbuhan. Berikutnya kita masuk ke manajemen pakan, formulasi, dan kebutuhan. Dalam pakan, jenis pakan terbagi menjadi 3. Yang pertama hijauan. Hijauan ini berupa daun ubi. Daun ubi ini ditujukan bagi jangkrik yang muda maupun dewasa. Biasanya diberi dalam bentuk segar. Kenapa dalam bentuk segar? Karena banyak kandungan air pada daun ubi tersebut, sehingga dapat memacu pertumbuhan pada jangkrik. Nah, pakan yang kedua ada namanya pur ayam. Pur ayam ini ditujukan bagi jangkrik yang muda maupun dewasa yang berfungsi sebagai pelengkap nutrisi. Peternak memberi pur ayam ini sebanyak 1 goni dalam 1 minggu, tetapi tidak ada jumlah spesifik tiap kandang karena peternak hanya memberi jika pur ayam itu habis per kandangnya, tidak ada secara spesifik. Lalu yang ketiga yaitu ada irisan pepaya. Irisan pepaya ini hanya ditujukan bagi jangkrik yang masih muda karena kandungan air pada irisan pepaya sangatlah banyak, karena ketika jangkrik tersebut baru menetas, dia membutuhkan air untuk proses pertumbuhannya. Berikut kandungan nutrisi pada ubi kayu. Nah, pada daun kadar airnya 75,21%, bahan keringnya 24,79%, protein kasarnya 25,46%, lemak kasarnya 8,59%, serat kasarnya 18,24%, BETN-nya 39,22%, abu 8,49%. Lalu yang berikut kandungan nutrisi pada batang daun ubi yaitu kadar airnya 81,16%, bahan keringnya 18,84%, protein kasarnya 9,38%, lemak kasarnya 4,44%, serat kasarnya 20,14%, BETN 62,46%, dan kadar abunya 3,31%. Nah, berikut juga kandungan nutrisi pada pur ayam, yaitu kadar airnya 14%, kadar protein kasarnya 20%, lemak kasarnya 5%, serat kasarnya 5%, abu 8%. Manajemen kesehatan, perawatan, dan pemeliharaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan, perawatan, dan pemeliharaan. Jadi, dalam peternakan jangkrik yang dimiliki oleh Pak Bobi ataupun biasa disebut dengan Bang Bobi, untuk manajemen kesehatan, yaitu jika musim panas ataupun kemarau, dilakukan penyemprotan dengan air biasa dengan menggunakan semprotan tanaman, di mana disemprot 3 kali sehari yang bertujuan untuk menstabilkan kondisi suhu kandang karena jangkrik tidak dapat bertahan hidup pada suhu yang panas. Selain itu, dengan dilakukan penyemprotan dengan air, maka jangkrik akan mendapatkan asupan air minum sehingga tidak terjadi dehidrasi. Nah, jadi tahu kan jangkrik itu minumnya dari mana? Namun apabila pada saat musim hujan, jangan dilakukan penyemprotan. Justru malah akan mengakibatkan kandang menjadi lembab, bahkan basah, sehingga memicu bertumbuhnya mikroorganisme ataupun jamur yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada ternak jangkrik tersebut. Perawatan bibit dan calon induk. Perawatan jangkrik yang sudah dikeluarkan dari kotak penetasan berumur 10 hari itu harus benar-benar diperhatikan dan dikontrol makanannya. Karena apa? Karena pertumbuhannya sangat pesat. Sehingga kalau makanannya kurang, maka anakan jangkrik akan menjadi kanibal, yaitu memakan anakan yang lemah. Nah, selain itu perlu juga dikontrol kelembapan udara serta binatang pengganggu, yaitu seperti semut, tikus, cicak, kecoa, dan laba-laba. Untuk mengurangi sifat kanibal itu, maka makanan jangan sampai kurang persediaannya. Harus kita tetap kontrol. Makanan yang biasa diberikan antara lain yaitu ubi, singkong, sayuran, dan dedaunan, serta diberikan bergantian setiap hari.
Nah, untuk ciri-ciri jangkrik yang sehat adalah jangkriknya lincah dan susah jika dipegang. Berikut pengendalian penyakit. Pengontrolan penyakit untuk pembesaran jangkrik, dipilih jangkrik yang sehat dan dipisahkan dari jangkrik yang sakit. Bertujuan agar jangkrik yang sehat tidak tertular penyakit oleh jangkrik yang sakit. Pakan ternak harus dijaga agar jangan sampai ada yang berjamur karena dapat menjadi sarang penyakit. Kandang pun juga dijaga agar tetap lembab tetapi tidak basah karena kandang yang basah juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Penyakit, hama, dan penyebabnya sampai sekarang ini belum ditemukan penyakit yang serius yang dapat menyerang kesehatan jangkrik. Nah, biasanya penyakit itu timbul karena jamur tadi yang menempel di daun, sedangkan hama yang sering mengganggu jangkrik adalah seperti semut ataupun serangga kecil, tikus, cicak, katak, dan ular. Untuk pencegahan serangan hama dan penyakit, kita bisa menghindari infeksi dari jamur itu. Maka makanan dan daun tempat berlindung yang tercemar jamur harus dibuang. Hama pengganggu jangkrik dapat diatasi dengan membuat suatu wadah ataupun kaleng yang berisi air ataupun juga bisa diisi dengan minyak tanah ataupun oli bekas dan diletakkan pada bagian kaki kandang. Dan juga kandang tersebut ditutupi dengan jaring-jaring kawat agar burung dan cicak tidak masuk ke dalam kandang jangkrik. Pada peternakan yang kami datangi, awalnya kandang tersebut tidak ditutupi dengan jaring-jaring sebelumnya karena burung itu tidak masuk ke dalam kandang penangkaran jangkrik. Namun dengan masuknya burung, peternak membuat suatu penutup dengan jaring-jaring agar jangkrik tidak habis dimakan oleh burung karena dapat menyebabkan kerugian. Dan pada malam hari, peternak mengontrol keadaan jangkrik itu dengan diberinya penerangan seperti lampu agar memudahkan pengontrolan dari hama-hama seperti cicak karena cicak beraktivitas pada malam hari. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dan analisis usaha. Untuk pemasaran, biasanya peternak menjual jangkrik kepada agen sebanyak 70 kg per minggunya. Namun, kadang juga dijual kepada masyarakat biasa. Jangkrik ini dijual terutama sebagai pakan burung. Tapi, apabila jangkrik sudah bersayap, biasanya tidak laku lagi dijual dikarenakan tekstur dagingnya sudah lebih keras sehingga burung akan kesulitan mencernanya. Jangkrik tersebut hanya bisa digunakan sebagai indukan saja. Selanjutnya untuk wadah atau kemasan yang digunakan dalam proses penjualan yakni kardus dengan harga Rp1.000 per kardus. Satu kardus mampu menampung sebanyak 1 kg jangkrik. Jadi jika seminggu penjualan sebanyak 70 kg, maka kardus yang dibutuhkan sebanyak 70 buah dengan harga Rp70.000. Untuk harga jangkriknya sendiri dijual kepada agen Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan kepada masyarakat dijual mulai harga Rp50.000 per kilogram. Total jangkrik yang dijual per minggu sebanyak 70 kg sehingga total pendapatan kotor per minggunya sekitar Rp2.800.000. Selanjutnya menganalisis usaha. Awal mula berdirinya peternakan jangkrik ini dimulai ketika peternak melihat banyak peluang. Hal itu ditandai ketika banyak orang-orang yang beternak burung hias memberi makan peliharaannya tersebut menggunakan jangkrik, bukan menggunakan pelet. Adapun tujuan pemberian jangkrik ini adalah agar suara kicauan burung tersebut lebih bagus atau lebih merdu. Untuk biaya kandang, harga per kandang itu Rp300.000. Jadi total keseluruhan kandang Rp7.500.000. Diperkirakan kandang tidak mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa bertahan sampai 6 tahun. Maka penyusutan kandang per tahun adalah Rp1.250.000. Sehingga
untuk biaya penyusutan kandang per bulan yaitu Rp104.166. Selanjutnya untuk biaya pemeliharaan, untuk kotak telur itu seharga Rp20.000 per ikat dikali 25 kandang, maka menjadi Rp500.000. Pur ayam seharga Rp380.000 per goni untuk 1 minggu, maka untuk 1 bulan yakni Rp1.556.000. Untuk harga kardus yaitu Rp1.000 per kardus, maka untuk 1 bulan yaitu Rp280.000. Maka totalnya adalah Rp2.336.000. Untuk total pengeluarannya yaitu biaya kandang tadi ditambah biaya pemeliharaan menjadi Rp2.440.166. Selanjutnya untuk pendapatan kotor yaitu harga jangkrik adalah Rp40.000 per kilogram dikali 70, maka menjadi Rp2.800.000 per minggu. Maka untuk per bulannya yaitu sebesar Rp11.200.000. Nah, keuntungannya adalah Rp8.756.834. Selanjutnya untuk jenis jangkrik yang diternakan yaitu ada jangkrik alam yang memiliki warna kehitaman dan ada juga jangkrik madu yang memiliki warna kekuningan. Nah, untuk membedakan jangkrik betina dan jangkrik jantan yaitu pada jangkrik betina dapat dilihat ada jarum pada bagian bawah ekor yang disebut dengan ovipositor atau tempat mengeluarkan telur. Sedangkan pada jangkrik jantan tidak ditemukan adanya jarum tersebut. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.